Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah akan mengubah skema penyaluran bantuan sosial atau Bansos di wilayah Jabodetabek tahun depan. Rencananya penyaluran Bansos kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 berupa bantuan sosial tunai atau BST. Teknis penyaluran BST menurut pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendi masih harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kementerian Sosial juga akan memastikan BST tetap sasaran. Pasalnya Muhadjir mengakui salah satu kelemahan dari BST, pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Nanti langsung akan ditransfer, tetapi karena memang KPM-nya itu tidak semuanya memiliki account, kemungkinan akan diantar melalui jasa PT Pos. Termasuk juga akan kita pastikan agar penggunaan dana itu betul-betul tepat sasaran. Jadi tepat sasarannya itu bukan hanya tepat jumlah atau tepat penerima, tetapi juga tempat penggunaannya. Sementara itu, untuk Bansos di luar Jabodetabek, pemerintah masih menggunakan skema awal, yakni Bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 yang meliputi program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai, program Keluarga Harapan, BST khusus penanganan COVID-19, serta BLT Dana Desa. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Pemirsa, apakah keputusan mengganti Bansos Sembako menjadi Bansos Tunai merupakan keputusan yang tepat? Bagaimana pula mekanisme penyalurannya nanti? Sudah bergabung dari luar studio Menko PMK sekaligus Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi. Selamat malam, Pak Muhadjir. Selamat malam, Mbak Zelvia. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya Pak, baik. Pak Muhadjir, apa sebetulnya alasan utama mengganti Bansos yang sebelumnya sembako menjadi Bansos Tunai untuk wilayah Jabodetabek? Sebetulnya bukan mengganti, memang sudah ada rencana setelah untuk tahun 2021 ini bantuannya akan berupa bantuan langsung tunai. Jadi bukan mengganti sebetulnya. Waktu itu kenapa dalam bentuk sembako kan karena waktu itu dikaitkan dengan kebijakan PSBB di Jabodetabek. Kemudian bantuan itu diupayakan untuk menahan ada yang jangan sampai berduyun-duyun mudik. Waktu itu supaya tidak mudik maka tidak diwujudkan dalam bentuk uang karena uang dikhawatirkan nanti dipakai tambahan untuk sanggup mudik. Karena itu diwujudkanlah dalam bentuk sembako, dan sembako ini untuk memberikan kepastian bahwa selama dia tinggal di Jakarta dan sekitarnya itu sudah mendapatkan bantuan untuk kebutuhan pokoknya begitu. Nah sekarang tentu saja otomatis kita harus berubah ke BST atau BLT itu. Oke, kenapa tahun depan adalah waktu yang tepat untuk memberlakukan bantuan uang tunai Pak daripada bantuan sembako? Ya memang sudah tidak ada masalah dengan pelarangan mudik kan. Jadi dengan adanya bantuan langsung tunai kita harapkan tingkat ketersampaian gitu ya, bantuan itu bisa langsung ke pihak penerima. Apakah ini ada kaitannya dengan kasus suap yang menjerat Mensos Juliari Batubara, Pak Muhadjir? Secara tidak langsung tidak. Secara tidak langsung tidak. Oke, secara langsung tidak. Secara tidak langsungnya berarti ada ini, Pak? Saya tidak bilang begitu, kan Mbak Sylvia yang bilang begitu kan? Tapi apakah ada Pak alasan supaya ini bisa mencegah praktik suap atau praktik korupsi dari adanya bantuan sembako? Sebetulnya semua sistem atau semua mekanisme itu ada titik lemahnya. Kemarin pertimbangan kita cukup kompleks ya untuk sembako ini kita harapkan bisa melibatkan banyak pihak, termasuk ketika kita alokasikan untuk transport itu, termasuk ada alokasi yang digunakan untuk transport, diharapkan para penganggur yang nggak ada pekerjaan itu bisa membantu mengantar ke tempat-tempat. Itu ada alokasi anggaran yang kita berikan gitu. Jadi sebetulnya memang banyak hal yang bisa dicapai dengan sembako itu, ada multiplier efeknya begitu.
Oke. Kalau soal ada penyimpangan itu sebenarnya apapun modelnya tergantung siapa yang melakukan, itu bisa saja terjadi. Kita juga tidak bisa memastikan apa betul dengan bantuan langsung tunai itu nanti betul-betul tepat sasaran kan. Ya. Karena apa? Karena kuncinya nanti di soal pemanfaatan. Keluarga penerima manfaat itu betul-betul sesuai dengan maksud dari bansos atau bukan. Gitu. Oke. Nah, kalau berbicara soal potensi penyimpangan, Pak, terkait dengan apakah penerimanya tepat sasaran, apakah penggunaannya tepat sasaran untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier, bagaimana Pak memastikannya kalau mekanismenya adalah BST, bantuan sosial tunai? Jadi nanti yang tadi ini saya sudah berbicara dengan Pak Wagub di kantor, habis diskusi panjang tentang mengatur, terutama untuk DKI ya. Itu harus ada kesepahaman, ada kerjasama antara pemerintah DKI dengan pemerintah pusat. Kenapa? Karena untuk bantuan sosial DKI ini kan berbagi. Ada yang skemanya dari APBD, ada yang skemanya dari pemerintah pusat seperti tahun lalu juga gitu. Karena itu kita ingin menemukan keseragaman lah. Tadi juga sudah disepakati bahwa dalam bentuk bantuan sosial tunai, tapi dari DKI akan menggunakan jasa bank daerahnya. Sementara Kemenko PMK, maksud saya dari pemerintah pusat, kita akan menggunakan jasa pos. Dan nanti penggunaannya itu akan ada, kita kasih buku saku KPM itu. Dia harus bisa belanja untuk apa saja, kemudian ada negatif case, apa saja yang dia tidak boleh beli. Kemudian nanti akan kita pantau dia belanja di mana saja, terutama di warung-warung sekitar dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi di sekitarnya. Dan itu nanti akan kita data dan kita akan petakan potensi dari proses proses multiplier effect ini. Dan untuk ke depan insya Allah akan kita rancang dalam bentuk voucher sehingga bisa lebih terarah dan lebih sesuai dengan harapan dari bansos ini. Dalam bentuk apa tadi Pak? Mohon maaf. Dalam bentuk voucher. Voucher, oke. Voucher sehingga hanya bisa dibelanjakan di tempat tertentu saja, begitu Pak? Ya, tapi pilihannya lebih banyak dibanding warung yang ada sekarang. Begitu juga itemnya bisa agak leluasa. Iya. Oke, tadi Pak Muhadjir bilang nanti kita akan pantau mereka belanja di mana saja. Sebelum ada voucher ini bagaimana Pak cara memantaunya? Apakah akan ada petugas di setiap lokasi warung-warung tempat berbelanja atau bagaimana? Bisa, kita akan punya pendamping PKH kan, nanti bisa kita manfaatkan. Termasuk juga PT Pos yang mengantar nanti kita minta untuk memberikan penjelasan barang sedikit tentang bagaimana cara mengisi buku saku dia. Nanti ada laporan sebelum ada bantuan berikutnya, nanti akan dicek dulu apakah belanjanya sesuai dengan yang ditetapkan atau yang diberi arahan itu. Oke, di buku saku itu Pak, selain ada item-item do and don'ts, apa yang boleh dibeli dan apa yang tidak boleh dibeli, apakah mereka harus mencatat secara detail uang yang diberikan itu untuk apa saja? Ya detail sih tidak, tetapi saya kira kalau hanya membuat catatan-catatan sederhana untuk beli beras sekian di warung ini, kemudian untuk beli berambang sekian di warung ini, kan saya kira tidak terlalu susah kan. Kemudian dari data itu kan data real, data yang betul-betul field need ya, kebutuhan yang nyata dilakukan oleh para penerima manfaat kan. Dan itu nanti akan kita petakan bersama Pemprov DKI. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi model nasional sehingga keterpaduan hubungan antara usaha terutama ultramikro yang selama ini tidak mendapatkan akses perbankan itu bisa terberdayakan juga melalui bantuan-bantuan sosial yang kita laksanakan. Baik, Pak Muhadjir, kan tadi Anda mengatakan bahwa apapun bentuknya sebetulnya potensi untuk penyelewengan atau penyimpangan ada saja, tergantung orangnya juga. Nah, apakah dengan mekanisme bantuan sosial tunai ini Pak dirasa atau dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan bentuk bantuan sosial sembako? Sepanjang pengalaman kita, iya. Karena itu sebetulnya sembako ini kan hanya diberlakukan di wilayah Jabodetabek kan. Dan itu tadi, karena waktu itu pertimbangannya adalah untuk mencegah jangan sampai warga terutama yang berasal dari luar di Jabodetabek itu
pada mudik, dan kalau dalam bentuk cash kita khawatirkan itu dipakai bekal tambahan untuk mudik itu. Jadi waktu itu sebetulnya kasuistis sekali karena kasusnya sebetulnya juga kasus sehingga tidak akan dijadikan pola umum ini untuk bantuan dalam bentuk sembako ini. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Muhadjir. Nanti saya akan tanya soal bagaimana mekanisme skema penyalurannya, kemudian kenapa bansos ini hanya diberlakukan untuk di wilayah Jabodetabek, bagaimana dengan yang di luar wilayah Jabodetabek. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali berbincang bersama dengan Menko PMK sekaligus Menteri Sosial ad interim, Muhadjir Effendi. Pak Menko, tadi kita membahas soal alasan mengapa akhirnya bansos sembako diganti menjadi bansos tunai. Sekarang saya ingin ke besarannya, Pak. Apakah sudah diputuskan besaran BST ini 200.000 atau 300.000 per KPM, keluarga penerima manfaat? Kan tadi saya selalu katakan bahwa untuk di bantuan DKI ini, bantuan untuk masyarakat DKI ini, kita harus betul-betul bekerja sama dan menemukan titik kesepahaman antara pusat dengan provinsi. Dan tadi Pak Wakil Gubernur sudah ketemu saya di kantor dan kita putuskan bahwa nanti nilai bantuannya adalah 300.000. Jadi dari pusat maupun DKI nanti sama-sama 100.000. Oke, 300.000 per keluarga penerima manfaat. Dan berapa total KPM, Pak, yang akan menerima BST ini? Nanti masih mau kita rapikan lagi. Yang jelas lebih rendah dibanding tahun lalu, tahun ini. Ini artinya berarti kabar baik, berarti ada penurunan mereka yang harus dibantu kan. Kalau kemarin kan sekitar 3.700.000 penduduk yang butuh bantuan. Kira-kira sekarang mungkin sudah di bawah 3 juta. Tapi saya belum bisa menjelaskan berapa angka persisnya. Oke, Pak Muhadjir, nanti skema penyalurannya seperti apa? Kan ada yang ditransfer langsung, tapi bagi mereka yang belum memiliki rekening, bagaimana Pak? Tadi itu semua akan melalui PT Pos dan diantar ke rumah ya. Jadi supaya tidak ada kerumunan, supaya tertib, maka nanti diantar ke rumah-rumah. Di samping uang nanti PT Pos akan menyertakan buku petunjuk penggunaan itu, dan nanti buku petunjuk itu akan diisi oleh keluarga penerima manfaat, dan nanti akan kita cek isiannya itu untuk memastikan bahwa bantuan itu memang tepat sasaran, digunakan sesuai dengan yang dikehendaki dari bantuan itu. Dan nanti kalau memang belum pas, ya nanti akan kita beri pengarahan, kita beri bimbing. Dan saya kira pendamping PKH akan ikut berperan nanti. Jadi tidak ada yang ditransfer langsung ke rekening ya Pak? Semuanya lewat PT Pos yang menyalurkan? Ya, selama PT Pos untuk yang dari pusat. Oke, baik. Berapa bulan itu Pak akan diberikan bansos tunai ini? Selama 6 bulan. Untuk sementara 6 bulan. Nanti akan kita tinjau lagi apakah setelah itu harus dilanjutkan atau tidak. Dan kita upayakan awal Januari sudah dibagi untuk seluruh Indonesia. Baik. Tapi kan persoalannya ini yang bansos tunai 300.000 per bulan per KPM ini baru untuk wilayah Jabodetabek Pak ya. Bagaimana dengan wilayah di luar Jabodetabek? Wilayah di luar Jabodetabek, ini Mbak Sili boleh saya jelaskan skematik biar agak paham Pak pemirsa tentang bansos ini. Pak. Ya, jadi bansos ini ada jenis bansos reguler. Artinya bansos yang memang sudah diberikan sebelum ada wabah COVID. Ya. Itu pertama yaitu untuk masyarakat yang paling bawah ya, masyarakat paling miskin, itu berupa PKH, program Keluarga Harapan, yang di situ itu bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Karena itu di situ ada bantuan mereka yang sekolah, ada bantuan mereka yang punya keluarga manula, ada bantuan mereka yang kena penyakit tertentu. Bahkan sekarang kita masukkan juga yaitu TB ya. TB juga masuk di situ. Itu untuk yang betul-betul miskin. Jumlahnya semula hanya 8.600.000, sekarang menjadi 10 juta karena COVID ini.
Kemudian juga ada bantuan lagi namanya BPNT atau kartu sembako. Ya, itu khusus untuk bahan pokok. Ini adalah masyarakat yang di atasnya yang PKH tadi. Itu jumlahnya sekarang 20 juta yang diberi. Nah, kemudian untuk khusus untuk COVID-19 ini, itu bantuannya adalah BST tadi itu. Ya, BST ini memang digunakan untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19, termasuk sembako yang ada di DKI itu. Pak Menko, dengan semua bantuan itu, kita siapkan semua. Ya, Pak Menko, dengan semua bantuan itu, apakah pemerintah optimistis bahwa ini akan menaikkan konsumsi rumah tangga masyarakat kita, sehingga pada akhirnya menaikkan juga pertumbuhan ekonomi kita? Saya kira untuk sekarang ini kan sudah teruji ya, bahwa bantuan-bantuan jaring pengaman sosial kita ini sangat efektif ya untuk meredam berbagai macam dampak negatif dari wabah COVID-19 ini. Misalnya kita temui adanya kerusuhan, terutama dalam kaitannya dengan perebutan bahan pokok dan seterusnya. Ini kan saya kira harus disyukuri, ini kan harus saya akui bahwa ini kerja keras dari Kemensos dan Kemendes untuk betul-betul mengendalikan sehingga jaring pengaman sosial ini betul-betul berjalan dengan efektif. Saya kira dengan tingkat pertumbuhan kita walaupun minus sekarang ini, yang tapi relatif lebih baik dibanding dunia-dunia lain, saya kira faktor sembako yang bisa meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat saya kira sangat besar ya. Dan karena itu saya yakin apa yang kebijakan Presiden untuk tetap melanjutkan bansos pada tahun depan ini akan mempercepat pemulihan ekonomi kita. Syukur-syukur nanti sudah di atas nol ya, sehingga kita bisa segera bangkit mengejar ketertinggalan kita akibat COVID-19 ini. Baik, Pak Muhadjir, saya ingin berpindah ke topik yang lainnya karena hari ini Presiden mengumumkan sebuah keputusan yang besar ya Pak, menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Padahal sebelumnya kita tahu Presiden dan jajarannya mengatakan nanti vaksin ada dua, vaksin program bantuan pemerintah dan vaksin mandiri atau yang bayar sendiri. Kenapa Pak akhirnya diputuskan gratis untuk semuanya? Ini kan memang melalui perdebatan yang sangat panjang ya, dan saya menikmati karena Presiden memberikan ruangan untuk berdiskusi, berdebat para pembantunya, sehingga dari semua itu Presiden kemudian mengambil keputusan terakhir. Ketika Presiden sudah mengambil keputusan, maka siapapun yang berbeda kita sepakat untuk mendukung gitu, termasuk saya atau jujur aja memang, maaf ya ini saya terbukakan, saya termasuk yang ngotot harus ada vaksin mandiri memang gitu. Harus ada skema itu termasuk saya. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan Presiden, kita tentu saja akan taati, akan patuhi. Oke, dalam perdebatan itu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kenapa akhirnya Presiden memilih untuk menggratiskan semuanya, Pak? Saya kira itu yang terbaik gitu. Walaupun tentu saja semua keputusan kan pasti ada trade-off, ada pay-off-nya ya Mbak ya. Jadi ada keuntungan, tapi juga harus ada ongkos yang harus dibayar. Kalau saya ditanya apa ongkosnya, ya pasti harus APBN-nya akan semakin besar yang dibutuhkan untuk vaksin gratis ini gitu. Oke, saya tahu Pak kalau berbicara anggaran ini, ya kalau berbicara anggaran sebaiknya ke Menteri Keuangan atau yang paham soal anggaran ya. Tapi mungkin Pak Muhadjir juga sudah mendengar Pak hitung-hitungan secara kasar apa yang disampaikan Presiden kepada jajaran menterinya. Apa sih yang membuat kita percaya diri Pak kalau secara anggaran kita mampu untuk menggratiskan semua vaksin ini? Tentu saya tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan itu. Sebaiknya Metro TV nanti mengundang Bu Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan yang lebih detail agar para pemirsa juga tahu seperti apa sebetulnya posisi keuangan kita untuk memastikan bahwa vaksin gratis ini akan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan betul-betul menjadi solusi terbaik dari beberapa pilihan yang ada gitu. Baik, tapi intinya semua menteri siap Pak ya untuk menjalankan keputusan yang sudah diambil Presiden menggratiskan vaksinasi COVID-19. Terima kasih Pak Menko PMK sekaligus Menteri Sosial ad interim Pak Muhadjir Effendi telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.